Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, semangat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Pada video kali ini kita akan lanjut membahas mengenai kisi-kisi SKB dari Formasi Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan. Kisi-kisi yang ketujuh ya kawan-kawan, tentang pengertian, tujuan, dan metode pengendalian hayati. Nah kawan-kawan, langsung saja kita melihat yang pertama, yaitu pengertian pengendalian hayati. Pengendalian hayati yaitu pengendalian OPT dengan cara biologi, yaitu dengan memanfaatkan musuh-musuh alaminya seperti predator, parasitoid, dan patogen. Jadi kawan-kawan, pengendalian hayati ini erat kaitannya dengan PHT atau pengendalian hama terpadu. PHT sudah kita bahas pada video sebelumnya ya kawan-kawan. Jadi pengendalian hayati ini merupakan salah satu komponen dari PHT tersebut. Nah, pengendalian hayati ini merupakan suatu teknik pengelolaan OPT dengan sengaja dengan memanfaatkan atau memanipulasi musuh alami untuk kepentingan pengendalian. Biasanya pengendalian hayati ini dilakukan dengan cara perbanyakan musuh alami yang dilakukan di laboratorium ataupun di lahan percobaan. Jadi kawan-kawan, ada istilah lainnya yaitu pengendalian alami, yang mana merupakan proses pengendalian yang berjalan sendiri tanpa campur tangan manusia, dan tidak ada proses perbanyakan musuh alami di dalamnya. Jadi kawan-kawan, pengendalian alami ini bisa kita sebut sebagai pengendalian menggunakan musuh alami yang sudah ada di lingkungan pertanian sekitar. Jadi kawan-kawan, seperti yang kita tahu, pengendalian hayati ini pasti menggunakan musuh alami seperti predator, parasitoid, dan patogen. Nah, materi ini sudah kita bahas bersama-sama pada video sebelumnya kawan-kawan, yaitu materi mengenai musuh alami pada tanaman padi. Nah kawan-kawan, ini adalah pengertian pengendalian hayati dan pengendalian alami. Nah, sekarang kita lanjut mengenai tujuan pengendalian hayati. Nah kawan-kawan, tujuan dari pengendalian hayati yang pertama yaitu mengurangi atau menjaga populasi hama dan penyakit di bawah ambang batas ekonomi, supaya tidak terjadi peledakan hama atau penyakit itu sendiri. Yang kedua yaitu menekan penggunaan pestisida. Nah, dengan melakukan pengendalian hayati ini dapat menekan penggunaan pestisida sehingga dapat mengurangi biaya penyediaan pestisida bagi petani, yang mana kawan-kawan, pestisida ini harganya yang lumayan mahal di pasaran. Nah kawan-kawan, yang ketiga yaitu menjaga populasi musuh alami seperti predator dan parasitoid agar keberadaannya tetap eksis di lapangan. Nah, dengan ditekannya penggunaan pestisida tadi, maka musuh alami bebas untuk mencari makan dan hidup di lingkungan ekosistem pertanian tersebut. Nah, yang keempat yaitu mengurangi dampak pencemaran lingkungan akibat penggunaan pestisida. Nah, kawan-kawan, penggunaan pestisida yang secara berlebihan akan berdampak pada lingkungan itu sendiri. Jadi, kawan-kawan, intinya pengendalian hayati ini untuk menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan dengan mengurangi penggunaan pestisida secara berlebihan. Jadi, kawan-kawan, kita tahu bahwa penggunaan pestisida tadi memiliki dampak buruk baik bagi komponen ekosistem seperti serangga dan tanaman maupun terhadap manusia itu sendiri. Nah kawan-kawan, ini adalah tujuan dari pengendalian hayati. Sekarang kita lanjut mengenai metode pengendalian hayati. Nah kawan-kawan, metode pengendalian hayati ini ada 3, yaitu konservasi, introduksi, dan augmentasi. Nah kawan-kawan, mari kita lihat yang pertama yaitu konservasi. Konservasi atau biasa yang kita sebut sebagai pelestarian atau perlindungan artinya adalah melakukan pengelolaan musuh alami yang ada di suatu daerah atau ekosistemnya sendiri dengan melakukan berbagai upaya seperti menciptakan lingkungan yang cocok untuk musuh alami tersebut untuk hidup dengan tujuan untuk mencegah musuh alami tersebut terhindar dari kemusnahan. Nah kawan-kawan, artinya yaitu kita mengelola lingkungan ekosistem musuh alami agar musuh alami tersebut berkembang dengan baik. Nah kawan-kawan, tujuan dari konservasi musuh alami tersebut antara lain seperti untuk melindungi musuh alami yang ada di ekosistem pertanian.
Selanjutnya, untuk mengetahui jenis musuh alami yang ada di ekosistem pertanian dan menjaga musuh alami dari tindakan perusakan. Nah, kawan-kawan, ada dua jenis konservasi di sini, yaitu konservasi in situ, yaitu konservasi musuh alami di habitatnya sendiri, dan konservasi ex situ, yaitu konservasi di luar habitatnya sendiri. Jadi kalau ex situ ini yaitu kita mengambil sampel di lingkungan musuh alami tersebut dan kita kembangkan di habitat lainnya. Nah, lanjut metode yang kedua yaitu introduksi. Nah, kawan-kawan, introduksi ini yaitu usaha atau upaya yang dilakukan dengan cara memasukkan musuh alami dari luar habitatnya ke habitat baru guna mengendalikan OPT yang sedang menyerang pada ekosistem pertanian, dengan tujuan untuk mengendalikan OPT yang sedang menyerang tanaman tersebut. Jadi kawan-kawan, biasanya introduksi ini dilakukan ketika sedang terjadi serangan hama atau penyakit, atau bisa juga ketika musuh alami di suatu daerah sudah tidak ada lagi atau hampir punah. Jadi, introduksi ini perlu jika suatu daerah sedang terjadi serangan hama, maupun musuh alami di daerah tersebut sudah tidak ada lagi. Jadi kawan-kawan, pertimbangan untuk melakukan introduksi ini seperti serangan hama yang berlebihan, atau kondisi musuh alami yang sudah hampir tidak ada atau hampir punah. Nah kawan-kawan, itu adalah introduksi. Selanjutnya kita masuk ke metode yang ketiga, yaitu augmentasi. Augmentasi yaitu metode yang dilakukan untuk meningkatkan populasi musuh alami dari OPT yang telah ada, dengan cara melepaskan jenis musuh alami yang telah dikelola sifat-sifatnya. Pelepasan musuh alami ini dapat dilakukan dengan periode tertentu dan dalam jumlah tertentu, tergantung dari siklus hidup musuh alami ini, dan tanaman juga. Jadi kawan-kawan, augmentasi ini yaitu ketika kita memasukkan sejenis musuh alami ke suatu daerah, dengan tujuannya itu untuk mendapatkan sifat-sifat dari musuh alami untuk menargetkan hama yang sedang eksis di lapangan. Nah, kawan-kawan, ini adalah ketiga metode pengendalian hayati. Ada konservasi, introduksi, dan augmentasi. Walaupun ketiga metode ini berbeda, biasanya kawan-kawan pelaksanaan pengendalian hayati ini selalu digunakan secara bersamaan. Nah, pengendalian hayati ini sering dilakukan oleh seorang pengendali organisme pengganggu tumbuhan yang ada di lingkungan pemerintahan, baik itu sebagai perencana maupun sebagai seorang pelaksananya. Nah, kawan-kawan, itulah sedikit materi mengenai kisi-kisi yang ketujuh, yaitu pengertian, tujuan, dan metode pengendalian hayati. Memang pengendalian hayati sudah tentu berhubungan dengan musuh alaminya, jadi kawan-kawan juga perlu tahu mengenai musuh alaminya juga. Jadi kawan-kawan, sekian dulu video ini, semoga bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian dalam menambah referensi dalam pembelajarannya. Jika ada kesalahan, mohon maaf dan mohon sarannya. Tetap semangat dalam belajar dan jaga kesehatan. Salam dari saya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.